warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isna Winarni, MPM 2231060223. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Psikologi Islam, kelas 6G. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengembangan diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecemasan sosial dan kaitannya dengan self-efficacy. Pernahkah kamu merasa sangat gugup saat harus berbicara di depan orang lain? Atau bahkan takut hanya untuk menyapa teman baru? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama, terutama remaja dan dewasa muda. Ini bisa jadi dari tanda gangguan kecemasan sosial loh. Sebuah kondisi di mana seseorang merasa cemas, takut, atau tidak nyaman saat berada di situasi sosial. Bahkan hal-hal sederhana saja seperti berbicara di kelas, memulai obrolan, atau tampil di depan umum bisa terasa menakutkan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kondisi ini adalah self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan kita terhadap kemampuan diri dalam menghadapi situasi tertentu. Sayangnya, orang yang punya self-efficacy rendah seringkali dipengaruhi oleh pikiran negatif seperti aku pasti gagal atau aku gak bisa, mereka pasti akan menertawakanku atau menghakimi aku. Padahal pikiran seperti itulah yang membuat kecemasan semakin besar dan akhirnya kita memilih untuk menghindari situasi sosial. Padahal semakin kita menghindar, semakin kuat kecemasan itu untuk tumbuh. Ini jadi lingkaran yang sulit untuk diputuskan. Dan sekarang ada satu tantangan tambahan yang nggak bisa dihindari, yaitu media sosial. Scroll terus dan kita melihat teman-teman tampak selalu bahagia, aktif, percaya diri. Kita jadi bertanya-tanya, kenapa aku nggak seperti mereka? Muncullah FOMO, rasa takut tertinggal, merasa kurang, merasa tidak cakup. Semua ini bisa mengkikis self-efficacy dan bisa bikin kita makin ragu sama diri kita sendiri loh. Tapi kabar baiknya, self-efficacy bukan sesuatu yang tetap, tapi dia bisa dibangun, bisa dilatih, dan kabar baiknya lagi, kamu bisa mulai dari sekarang. Mau tahu gimana caranya? Yang pertama, mulai dari hal kecil, gak perlu langsung tampil di depan panggung. Mulailah dari hal sederhana seperti menyapa orang di sebelahmu atau bertanya di kelas. Keberhasilan kecil ini akan menjadi bukti bahwa kamu itu mampu. Dan yang kedua, lihat dan belajar dari orang lain. Perhatikan teman seumuranmu yang juga pernah merasa cemas, tapi bisa menghadapinya. Kalau mereka bisa, kamu juga pasti bisa. Kita belajar bukan hanya dari pengalaman sendiri, tapi juga dari pengalaman orang lain. Dan yang ketiga, dapatkan dukungan. Punya lingkungan yang positif itu penting banget. Teman, guru, keluarga yang memberi dorongan dan bukan tekanan bisa menjadi sumber kekuatan ketika kamu merasa ragu loh. Dan yang terakhir, ada kelola emosi. Coba tarik nafas dalam-dalam, rasakan momen sekarang, latih mindfulness, dan berhenti sejenak dari pikiran-pikiran yang terlalu jauh ke depan. Seringkali kita overthinking terhadap sesuatu yang bahkan belum terjadi, padahal realitanya gak seburuk itu. Self-efficacy bukan berarti kamu harus jadi sempurna, bukan berarti kamu gak boleh gagal. Tapi ini soal percaya bahwa kamu bisa belajar, bisa mencoba lagi, dan bisa untuk terus tumbuh. Ingatlah satu kata-kata ini. Kamu gak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus mulai untuk jadi hebat. Jadi, yuk mulai langkah kecil dari hari ini. Percaya sama dirimu sendiri, karena perubahan gak datang dari luar. Ia datangnya dari dalam, dan semuanya dimulai dari satu keputusan kecil, yaitu berani mencoba. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.